Ternyata melakonnya nggak cuma sekali aja nih. Badan dia itu dulu tuh penuh dengan tampilan yang sangat menggoda gitu. Oh, gue nggak apa-apa kok, orang-orang pada menghina gue. Halo semuanya, balik lagi sama gue Kevin. Di video kali ini, gue pengen ngebahas sebuah drama Korea yang gue akhir-akhir ini lagi suka banget nonton. Yaitu adalah The World of the Married, alias Pubuye Sege dalam bahasa Koreanya. Mungkin kalian yang follow Instagram gue pada tahu ya, kalau gue tuh selalu nonton pas hari tayangnya pertama itu gue pasti langsung persis nih di sofa yang sama ini dan gue melihat ke layar TV di depan gue untuk menontonin The World of the Married. Gue akan ngebahas salah satu pemain utama wanita di dalam drama ini, yaitu adalah Han So-hee, alias yang main sebagai Yo Da-kyung, alias si pelakor di drama ini. Jadi sebenarnya guys, di Korea Selatan pun Han So-hee ini akhir-akhir ini lagi ngehits banget karena dia bisa dibilang sebagai pemain baru di kalangan artis-artis di Korea Selatan guys. Jadi di video ini gue akan ngebahas mulai dari biodata dia, terus dia sebelum memulai karirnya gimana, dan setelah dia debut itu gimana, dan kira-kira apa sih yang bisa kita pelajarin dari sosok Han So-hee ini. Daripada lama-lama, langsung aja kita mulai sekarang. Gue akan mulai dengan biodata dia dulu ya. Jadi nama dia adalah Han So-hee, tapi nama asli dia adalah Lee So-hee. Kenapa dia ubah namanya jadi Han So-hee? Karena katanya dia bilang nama Lee So-hee itu udah terlalu banyak, jadi dia pengen mengubah nama baru, makanya dia ubah jadi Han So-hee. Kenapa yang diubah adalah nama keluarganya? Gue juga nggak ngerti kenapa, tapi itulah yang terjadi sekarang. Jadi makanya dia dikenal sebagai nama Han So-hee. Tempat dan tanggal lahir, dia lahir di Ulsan, itu di bawah deket sama Busan situ, dan dia lahir pada tanggal 18 November tahun 1994. Dia seumuran sama gue guys. Lanjut. Dia itu SMA di Ulsan Girls High School cuma setahun sayangnya, dan habis itu dia pindah ke sekolah arts gitu khusus untuk perempuan. Nah, SMA-nya ini ternyata itu SMA yang sama dengan Kim Tae-hee. Kalian semua pasti yang suka drama Korea pasti udah tahu ya siapa itu Kim Tae-hee kan ya. Gue akan cerita tentang masa kecil dia nih ya. Lewat sebuah interview dia bilang kalau dia waktu di sekolah dulu itu dia tuh lebih populer di kalangan temen-temen ceweknya dibandingkan temen-temen cowoknya. Karena mungkin kan kalau kita sekarang kayak ngeliatnya, gila dia cantik banget, pasti dia populer banget tuh di antara cowok-cowok gitu kan. Gurunya tuh bilang kalau dia itu adalah seorang murid yang sangat pendiam banget waktu sekolah. Ternyata katanya guys. Kemudian kedua orang tuanya ini bekerja sehingga dia itu digedeinnya sama dengan neneknya. Dan neneknya ini suka nonton TV katanya guys. Jadi dia kepengen banget kalau misalnya cucunya bisa suatu saat nanti bisa muncul di TV. Dan itulah mungkin yang menyebabkan Han So-hee sendiri pengen banget muncul di TV. Walaupun saat itu dia sebenarnya masih belum tahu dia tuh pengen menjadi apa ke depannya. Kemudian setelah lulus SMA, dia itu ngerasa kalau kuliah itu bukan suatu keharusan buat dia. Tapi dia tuh pengen belajar sesuatu di satu sisi. Jadi makanya dia tanpa planning, dia pergilah ke Seoul dengan hanya membawa uang yang bisa dibilang cuma cukup untuk bayar uang kos sekitar 2 bulan. Dan akhirnya dia harus bertahan hidup dengan cara part-time alias kerja sambilan di berbagai tempat. Di kafe, di toko baju, di restoran, dan sebagainya. Dia itu kerja part-time ya guys, bisa seminggu 6 hari. Dan dia bisa kerja dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, which is kalau misalnya dihitung berarti 12 jam guys. Dan sampai suatu saat dia tuh ngerasa kalau dia part-time segini banyak, segini lelahnya, udah kerja keras banget, tapi kok kayaknya susah banget untuk survive di Seoul. Cuman dia sadar kalau misalnya dia menyerah di saat ini, dan dia kembali gitu aja ke kampung halamannya, ke Ulsan, emangnya dia bisa apa dia ngerasa itu? Karena dia mungkin belum achieve sesuatu di Seoul ini, makanya dia tetap bertahan terus. Kemudian gue akan cerita tentang gimana dia memulai karirnya. Waktu dia part-time, dia ditawarin untuk jadi model portofolio sama teman part-time-nya yang saat itu lagi kuliah ambil jurusan foto. Dia sama sekali nggak nyangka kalau misalnya itu bakal menjadi permulaan dari karir dia untuk menjadi artis saat itu. Jadi secara nggak sengaja, foto dia yang setelah jadi portofolio itu dilihat oleh sebuah agensi model. Dan akhirnya diajaklah untuk bisa kerjasama bareng untuk jadi model, dan akhirnya dia bisa main iklan. Jadi iklan yang dia mainin saat itu yang cukup membuat nama dia naik adalah iklan ini, yaitu iklan sebuah cracker nih. Pas dia syuting iklan ini, dia tuh baru sadar kalau dia kan selama ini photoshoot kan, banyak photoshoot buat modeling. Cuman kalau dia harus ngomong di depan kamera waktu dia lagi syuting iklan, itu tuh beda banget gitu dia ngerasanya. Karena dia harus ngomong dan dia harus bisa menyesuaikan dirinya dengan lawan mainnya. Nih kalau misalnya ada gitu kan. Jadi makanya dia dari situlah dia tertarik dengan yang namanya acting, dan dia pengen banget menyempurnakan penampilannya di depan kamera gitu saat ngomong di depan kamera. Dan akhirnya dia ikutlah yang namanya les acting. Oh ya, sama gue mau flashback sedikit sebelum dia debut sebagai artis nih ya.
dia itu pernah beraktivitas di sosial media, dan kalau kita lihat di fotonya, badan dia itu dulu tuh penuh dengan tato guys. Kayak di tangannya tuh penuh dengan tato, dan dia juga sempet ngupload foto yang dimana dia tuh ngerokok. Dan itu tuh sempet kayak heboh gitu, karena kayak ngerasa banyak yang ngasih pandangan negatif ke dia. Kok dia perempuan, tapi kok dia tatoan, kok dia banyak ngerokok gitu kan. Cuman di satu sisi, banyak juga yang ngebela dia dengan bilang kalau misalnya, loh dia kan udah dewasa, apa salahnya gitu untuk dia ngerokok ataupun bertatoan, itu kan pilihan dia. Dia melakukan itu bukan kesalahan kan, itu sesuatu yang memang fine-fine aja gitu. Toh semua orang juga ngerokok. Banyak banget tetap di satu sisi yang ngebelain dia. Cuma pada akhirnya setelah dia debut menjadi artis, dia menghapus semua tato yang ada di badan dia. Makanya bisa kalian lihat dia sama sekali nggak ada tato. Sekarang gue akan bahas gimana dia memulai karirnya debut sebagai artis di Korea Selatan. Jadi pada tahun 2016 dia pertama kali muncul di music videonya SHINee dengan lagu yang berjudul Tell Me What To Do. Waktu itu dia menarik perhatian banget karena di MV itu dia terlihat sangat selain trendy dan cool, dia tuh mencoba untuk menunjukkan warna dia tersendiri. Jadi mulailah perhatian publik terhadap dia nih. Siapa tuh cewek itu gitu kan. Kemudian dia memulai debutnya di drama, tepatnya adalah drama SBS Dashi Manan Sege, atau judul dalam bahasa Inggrisnya adalah Into the New World. Dia di sini berperan sebagai Lee Seo-won, seorang jurnalis di sebuah majalah fashion. Dan walaupun di saat itu nih ya, perannya dia itu cuma sedikit, namanya mulai dikenal lewat drama ini. Kemudian juga join di drama MBC Bangkok yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Money Flower. Dia berperan sebagai peran utama di sini yang namanya Yoon So-won. Di sini guys, perannya ternyata dia juga menjadi pelakor di sini guys. Jadi dia ternyata melakornya nggak cuma sekali aja nih guys ya. Dan lewat drama ini, karena dia menjadi pemeran utama, dia juga bisa bermain acting dengan artis-artis senior lainnya. Dan dia bilang kalau misalnya dia dapat banyak banget pengalaman dan masukan lewat syuting di drama Money Flower ini. Dia juga bilang kalau misalnya semua orang tuh take care sama dia, rasanya itu kayak keluarga waktu dia syuting. Dan juga banyak yang bilang kalau misalnya dia lagi syuting, dia tuh kayak dikit-dikit ketawa, suka banget senyum, kayak easy going anaknya. Jadi suasana syuting itu bareng sama dia tuh sangat menyenangkan. Terus gini, jadi orang-orang itu yang tadi gue bilang kan dia juga bermain sebagai pelakor di sini. Orang-orang tuh waktu itu heboh sama dia, karena acting dia tuh sebagai peran yang jahat di drama ini gitu kan. Dia bilang dia nggak kesel sama reaksi orang-orang yang pada mungkin menghina dia dengan kayak, oh nyebelin banget ini orang gitu kan kayaknya kan. Malah dia tuh ngerasa puas, karena dia bilang gini, jadi sejak dari awal dia mulai syuting ini, dia tuh udah berharap sebenarnya orang-orang tuh menghina dia. Karena menurut dia, ngehinanya lebih baik kalau misalnya ngehina gara-gara dia ngeselin actingnya, daripada dia dihina-hina karena actingnya jelek. Ngerti nggak? Jadi ini salah satu yang gue agak shock sih sebenarnya gitu loh. Karena dia pertama waktu dia bilang, oh gue nggak apa-apa kok orang-orang pada menghina gue gitu. Kayaknya dia kayak terlihat cool banget gitu kan. Tapi ternyata maksudnya dibalik itu adalah gitu. Karena kan kalian tahu kalau misalnya apalagi nih ya, artis-artis baru kan pasti sering banget tuh dicibir-cibir kalau misalnya oh actingnya kurang bagus apa segala macam. Tapi toh dia bisa melewati itu semua karena memang acting dia itu bagus tuh guys. Kemudian dia juga main drama sejarah Korea untuk pertama kalinya, yaitu drama TVN Baekgire Nanggunmin, itu 100 Days of My Friends nih ya. Jadi drama itu juga memecahin rekor nomor 1 di TVN untuk drama Senin Selasa. Dan waktu itu pemeran utamanya adalah Dio EXO nih. Dia itu tampil dengan hanbok, tapi kita bisa lihat kalau misalnya dia tuh bisa tetap menunjukkan glamour dari muka dia gitu guys. Jadi ini salah satu yang bikin orang tuh kayak, wow dia pakai hanbok pun cantik banget gitu. Walaupun nuansanya kayaknya orang zaman dulu, tapi mukanya tetap modern banget gitu gak sih? Nah habis itu dia juga main di berbagai drama nih, di KBS, di Ongnan Myeonok atau After the Rain. Terus ada TVN Abyss juga dia main. Dan yang paling terbaru ini adalah pada tahun ini, yaitu di JTBC Bubuis Hege atau The World of the Married sebagai Yo Da-kyung. Aktingnya sebagai pelakor gue bisa bilang sangat bikin gregetan gitu gak sih, kayak kesel banget gitu ya. Tapi di satu sisi tuh kayak gak bisa kesel gitu gak sih sama dia, karena dia tuh mukanya cantik banget gitu loh. Kalian juga pasti kan nonton pada ngerti kan maksud gue apa gitu kan. Guys, sekali lagi ini cuma drama doang, dia orangnya aslinya gak kayak gitu. Tadi kan gue udah kasih tau ya kalau dia tuh orangnya sangat easy going, juga suka senyum dan segala macem. Jadi ini cuma drama guys, jangan terbawa oleh drama ini. Akhir-akhir ini pun di Korea Selatan sangat ngehits banget setelah drama The World of the Married ini. Kemungkinan besar dia bakal melonjak banget kayaknya menurut gue, dari mulai iklannya dan juga mungkin tawaran-tawaran untuk drama-drama lainnya. Oh ya, terakhir nih ya, jadi dia bilang kalau harapan dia sebagai artis nih ya, dia pengen banget jadi artis yang bisa memberikan pengaruh baik kepada banyak orang. Ini juga satu poin yang bisa dibilang gue bisa belajar dari dia nih, karena dia bilang kan gitu,
sebelum memberikan pengaruh baik kepada orang lain, pastikan dulu apakah kita tuh udah baik apa belum. Dia bilang dia nggak punya role model, tapi dia pengen membuat kayak istilahnya warna dia sendiri. Kalau kita flashback dia tiba-tiba ke Seoul tanpa ada planning segala macam, gue yakin banget pasti dia juga takut. Dan kebanyakan dari kita ya, gimana kalau kita mulai sebuah environment yang baru, pasti kita takut. Tapi dia tetap percaya dengan dirinya dan tetap konsisten, dan akhirnya bisa kita lihat dia sukses sampai kayak gini sekarang. Oke, jadi sekian video hari ini tentang Han So-hee. Semoga kalian semua yang penasaran tentang Han So-hee bisa terpecahkan rasa penasarannya tentang Han So-hee ini. Oh ya, sekedar spoiler aja, gue kedepannya akan bikin konten-konten tentang drama ini, The World of the Married. Jadi please guys, kalau kalian suka, jangan lupa untuk like, untuk share ke teman-teman kalian juga, dan juga subscribe channel ini, dan pastinya nyalain juga notifikasinya. Support kalian akan membantu gue untuk lebih bersemangat lagi untuk bikin konten-konten berikutnya. Thank you semuanya, sekali lagi, I'll see you in another video. Bye semuanya!